Lanjut ya, kita akan membahas beberapa saham pilihan ya untuk besok tanggal 17. Yang pertama langsung aja ke materinya, yaitu saham Brand. Hari ini naik 7,94%, cukup tinggi. Ini berhasil breakout walaupun tadi di awal market dibuka merah dulu ya. Untuk saham Brand itu open gap bawah, opennya di level 6.775, sempat turun nyentuh area support. Jadi mungkin buat teman-teman yang tadi udah sempat ambil posisi di area support ya, floating profitnya lumayan tinggi ya. Supportnya kan tadi di 6.375 ya, pas nyentuh area support kemudian mantul naik, berhasil breakout malahan. Berarti secara teknikal untuk supportnya tadi 7150 udah jadi area support terdekat untuk saham Brand. Misal besok koreksi turun ya berantau aja di area supportnya ini 7150, kira-kira ada yang cek harga atau enggak. Kalau kita lihat untuk transaksinya, Brand hari ini malah asingnya paling banyak masuk ya. Paling banyak dibeli asing untuk hari ini asing Brand net buy 106,3 M. Kalau kita lihat lebih detail, Brand hari ini yang masuk asingnya ada BK lagi kah? AKBK ya, BK masih masuk, akan masuk juga ini 119,2 M. Selain AKBK ada TPRX versi asing yang juga masuk. Kemudian untuk asingnya yang keluar YUZB. Jadi untuk transaksi Brand hari ini didominasi oleh asing. Asingnya net buy, harga sahamnya naik. Dan kalau kita ikuti untuk saham Brand ini emang BK ya, salah satu yang cukup dominan kayaknya masuk di saham Brand. Coba kalau kita lihat dari awal bulan aja, untuk BK udah net buy 269 dan sehari ini malah nambah muatan lagi, harga sahamnya naik ya. Semoga aja kalau besok koreksi turun ya ini bisa mantul di area 7150. Kalau melihat transaksi hari ini sebenarnya kayaknya ada potensi masih naik ya. Coba yang jadi market maker utamanya hari ini AK, BK, keduanya net buy, AVGB nya ada di 7.330-an, 7.320-an, 7.300 ya, di arah sini sih ya. Semoga aja besok koreksi dulu. Jadi buat teman-teman yang belum punya posisi, kalau mau entry buat trading ya, buat trading atau scalping, kalau untuk investasi di harga saat ini terlalu beresiko. Secara valuasi juga hitungannya udah nggak rekomendasi sih kalau untuk invest. Tapi kalau untuk scalping trading ya mungkin masih bisa dipertimbangkan ya, selama tingkat volatilitasnya masih tinggi untuk saham Brand ini. Kalau kita lihat bareng-bareng di harga saat ini itu valuasinya mahal sekali nih, PBV-nya 146 ya. Tapi nggak usah heran sih, soalnya untuk saham-saham emang di IHSG ya gini ya, saham-saham yang valuasinya udah mahal itu malah masih ada potensi naik ya. Untuk saat ini trennya masih seperti itu, nggak tahu ke depannya, yang pasti kita ikuti aja. Oke, itu untuk saham Brand. Oh ya, kalau naik target price-nya di 8.400, ini resistennya lumayan tinggi, semoga bisa nyentuh. Kalau nyentuh resisten ini berarti ATH ya, nyetak rekor lagi untuk saham Brand. Oke, itu untuk saham Brand. Kembali lagi disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham TPIA. TPIA hari ini juga sempat naik ya, tapi nggak sempat nyentuh resistensi. Open gap atas di awal market, opennya di level 7.300 ya untuk harga pembukaan hari ini. Kemudian langsung turun, kemudian naik lagi. Ini kalau lihat candlenya sih bayarnya lumayan kuat ya. Jadi kalau melihat ekornya dari bawah ke atas ini lumayan lebar. Secara teknikal sih pasti ada kemungkinan naik ya. Tapi kalau coba kita lihat transaksinya ya, ini kalau di saham trading saham itu kita bisa melihat transaksi, jadi lebih transparan ya untuk saham tadi apa, TPIA ya. Beda lagi kalau di forex atau itu kan biasanya nggak kelihatan itu siapa, berapa banyak yang transaksi. Kalau di saham ini kita bisa lihat bareng-bareng. Hari ini untuk saham TPA ada BK yang akumulasi 154 ya. Jadi hari ini untuk saham TPA ya kemungkinan ini sih harganya dijaga oleh BK. BK-nya net buy 154 M. Semoga aja untuk besok masih ada potensi naik, nguji resistennya ini. Kalau mau entry ya sebenarnya udah agak nanggung ya. Sebenarnya di harga saat ini mendekati resisten itu waktunya taking profit. Tapi ya buat teman-teman yang mau trading sih
Ya disclaimer sih, cuman hati-hati aja, ini udah lebih dekat ke resisten dan resikonya lumayan dalam ya. Supportnya ada di 6.500 dan resistennya di 7.450. Ya kalau melihat transaksi hari ini, mudah-mudahan di awal market masih bisa naik, nguji resistennya, gagal breakout mending diamankan yang udah floating profit. Tapi kalau berhasil breakout ya cukup tinggi sih sebenarnya untuk resistennya, selanjutnya ada di 8.900. Wah cukup tinggi ya. Kalau valuasinya juga sama, brand TPIA itu udah ini ya, kurang rekomendasi kalau untuk jangka panjang ya. TPIA. Nah, karena apalagi ini masih rugi sih, masih minus. Valuasinya 14 kali perusahaan rugi. Mungkin seperti itu sih untuk saham TPIA ya. Kalau secara teknikal mudah-mudahan naik dulu, nguji resisten, gagal breakout, koreksi turun. Oke, itu untuk saham TPIA. Selanjutnya kita akan cek saham GoTo ya. Kita bahas ini untuk saham GoTo. Gak kelewatan ya. Hari ini untuk saham GoTo turun 4,41%, ini lebih dekat ke area support 63, close-nya di 65, 2 poin lagi nyentuh supportnya. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini untuk saham GoTo tanggal 16 aslinya net sell 1,7 M. Gak terlalu banyak ya, ketika saham-saham yang lain cukup liquid. Untuk saham GoTo hitungannya masih sepi-sepi aja sih. Untuk saham GoTo hari ini tanggal 16 malah didistribusi oleh BK 49,3 ya. BK yang keluar itu versi lokal, aslinya net sell, lokalnya ada yang distribusi. Malah untuk BK versi lokal ini 100% jualan di saham GoTo. Untuk besok sih mungkin kalau masih turun pantau aja di level 63 ya. Kalau mau scalping atau swing ya mudah-mudahan bisa mantul di area 63 ini ya. Kalaupun turun di bawah 63 ya semoga aja nggak terlalu dalam ya sih, ke 50 ya, mudah ya jangan sih, mudah-mudahan ini sih pantau aja level 63 untuk besok. Kalau mau swing mungkin kalau di area 63 64 ada yang jaga harga ya, disclaimer kalau mau entry kayaknya ada potensi turun dulu di awal market. Oke, itu untuk saham GoTo. Selanjutnya kita akan cek saham Bukalapak ini yang hari ini turun cukup dalam ya. Masih turun lagi ya ini untuk saham Bukalapak, malahan buat ini ya, nyetak rekor harga terendah lagi untuk saham Bukalapak hari ini. Tadi sempat nyentuh level 127 loh, kemudian ada perlawanan naik, cuman masih gagal breakout lagi di atas 137. jadi secara teknikal agak mengkhawatirkan ya, ninggalin gap down, jebol support. Secara teknikal untuk supportnya misal masih turun itu bisa ke level 123 sih untuk saham Bukalapak ini. Jadi perlu hati-hati ya, kalau belum ada sentimen yang bagus atau sentimen positif mending wait and see aja dulu aja sih. Coba kalau kita cek ya untuk transaksi Bukalapak, siapa tuh ada yang nampung. Hari ini turun cukup dalam, itu aslinya keluar 8,6 M. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk saham Buka hari ini tanggal 16 secara keseluruhan sih ya hitungannya nggak ada yang nampung. Yang nampung ini apa, PD ya 8,4 M. Selain PD yang masuk ada ZP, NISA. Coba kalau kita lihat dari awal bulan ini hitungan sih nggak ada yang akumulasi sih. Mending ini ya, untuk besok pantau aja area sini apakah bisa breakout lagi di atas 136 atau enggak. Kalau melihat hari ini setelah nyentuh level terendahnya ada perlawanan naik ya, mudah-mudahan naik dulu, nguji resistennya di 137 136. Gagal breakout ya mending wait and see aja sih, kayaknya takutnya kalau gagal breakout malah masih turun bisa ke 123. Kita lihat aja besok berhasil breakout atau enggak ya. Kalau berhasil breakout di volume yang cukup tinggi ya, disclaimer buat teman-teman yang mau entry buat trading, nanti target price-nya ini habis nutup gap di 146. Kalau setelah Fibonacci sih ya resistennya misal besok bisa breakout di 158 ya. Tapi kalau menunggu sampai ke TP di resisten ini takutnya ini sih masih melanjutkan tren bearishnya, itu malah sayang ya kalau misal berhasil breakout kemudian nanti nggak nyentuh resisten malah koreksi turun, ya mending diamankan aja. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham Bukalapak, apalagi hari ini belum ada yang akumulasi ya. Mungkin untuk besok kalau nggak sideways ya ini sih kayaknya sideways dulu sih. Kita lihat aja besok untuk saham Bukalapak.
Oke, itu untuk saham Bukalapak ya. Kembali ke disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham MTEK ini yang harganya turun hari ini di area supportnya 412 ya. Jadi mungkin untuk besok lihat aja di awal marketnya gimana. Semoga aja bisa langsung hijau untuk saham MTEK ya. Soalnya tadi sempat jebol support cuman dijaga dan close di area supportnya 412. Jadi untuk besok ya itu lihat aja di awal marketnya. Kalau langsung merah mending cari aman ya. Cari amannya wait and see aja. Coba kalau kita ini ukur pakai kemarin pas terjadi rebound itu wah ke 370, agak ngeri ya kalau bisa sampai ke area sini kalau masih turun sih. Soalnya ini ya ini tekannya cukup apa ya, cukup kuat ya tren bearishnya. Ini kan naik kemudian koreksi turun, mantul naik cuman gagal breakout di atas 500 waktu itu ya, berat malah turun terus ini untuk saham MTEK. Kalau kita lihat untuk transaksinya, coba siapa tahu ada yang nampung untuk MTEK hari ini. Tanggal 16 hasilnya keluar 3,8 M, nilai transaksinya juga hitungannya masih sepi ya untuk saham EMTK. Hari ini tanggal 16 secara keseluruhan didistribusi oleh BK 2,6 M, BK yang keluar versi asing, yang nampung lokal ya, PT versi lokal. Untuk besok kalau langsung dibuka merah sih mending wait and see aja dulu sih untuk saham MTEK, bisa tunggu di area support secara Fibonacci-nya ke 370. Cukup dalam ya, jadi walaupun secara valuasi menarik, tapi kalau belum ada tanda-tanda mau technical rebound atau belum ada sentimen yang positif, ya jangan buru-buru entry ya. Kalaupun mau entry, misal yakin nih untuk saham MTEK suatu saat rebound, ya jangan langsung all in, bisa dicicil ya. Mungkin amannya sih seperti itu. Oke, itu untuk saham MTEK ya. Selanjutnya kita akan cek saham UNVR ini yang harganya hari ini juga masih turun ya. Malahan buat lo baru untuk saham UNVR kayaknya ada potensi nguji supportnya yang di 2400 sih. Semoga aja nggak jebol ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya, coba hari ini untuk saham UNVR tanggal 16 aslinya keluar 24,4 M, aslinya keluar terus ini untuk saham UNVR. Kalau kita lihat hari ini tanggal 16 secara keseluruhan yang distribusi ZPBK ya, asing yang nampung lokal di YPDH versi lokal. Jadi aslinya jualan, distribusi ditampung lokal, harga sahamnya turun 5,22%, lumayan dalam. Ini green gap down sih. Jadi untuk besok mungkin kalau langsung dibuka merah bisa tunggu aja di area 2400 ya, jangan buru-buru entry dalam jumlah yang banyak ya. Nanti kalau di area supportnya 2400 ini ada tanda-tanda pullback ya, semoga aja ada ya, soalnya koleksinya udah lumayan dalam, paling enggak technical rebound lah setelah ini nyentuh level area supportnya, mudah-mudahan terjadi technical rebound paling enggak seperti itu. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham UNVR ya. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham INDF. INDF juga hari ini turun cukup dalam ya, di awal market open gap bawah, opennya di bawah supportnya, bahkan tadi cuman sempat mencoba breakout lagi cuman gagal, ditarik turun dan close di level 6150. Secara teknikal supportnya ada di 6100 sih. Jadi misal besok masih turun, pantau aja di area 6100 ini. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini untuk saham INDF, aslinya net sell cukup banyak ya, 94 M ya. Jadi kalau aslinya keluar, harga sahamnya malah turun ini untuk saham INDF. Ya, hari ini didistribusi oleh BB AKZP yang jualan asing ya. Jadi didistribusi oleh asing, lokalnya nampung, aslinya jualan lebih banyak, harga sahamnya turun. Kayaknya untuk besok ada potensi nguji supportnya dulu sih. 6100 pantau, semoga aja bisa mantul atau bertahan di area sini, tapi kalau jebol jangan buru-buru buat entry. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham INDF ya, semoga aja nggak jebol di bawah 6100 ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham ICBP ini yang harganya juga turun turun hari ini cukup dalam 6,91%, jarang-jarang untuk saham ICBP bisa turun dalam ini ya. Di pagi hari tadi open gap bawah, naik mencoba breakout, gagal malah turun lagi, dan ini close hitungannya sih udah
close di area support ya 10.100. Ya ini area supportnya sih hitungannya 10.075, 10.100 itu area support untuk saham ICBP. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini untuk saham ICBP tanggal 16 aslinya masuk loh 7,3 M. ICBP ya hari ini tanggal 16 didistribusi oleh asing ya, nampung asing juga sih, AK versi asing ya. Oh, yang distribusi lokalnya juga sih, ada BBGR versi lokal Netcel yang nampung AK versi asing ya. AK-nya nampung lumayan banyak 42,8 M. Intinya ada yang nampung sih untuk saham ICBP, jadi semoga aja bisa mantul untuk besok sih. Secara teknikal ini juga udah di area support kuatnya, jadi mungkin kalau buat teman-teman yang minat entry ya, siapa tahu besok rebound. Antisipasinya kalau sampai jebol di bawah 10.050 aja, mungkin di 10.025 atau disesuaikan aja, mungkin seperti itu ya untuk saham ICBP. Semoga aja untuk besok bisa rebound di awal market. Oke, itu untuk saham ICBP. Selanjutnya kita akan cek sama Mayora. Mayora hari ini juga turun ya, cukup dalam lagi 4,96% ke level 2.300. Secara teknikal misal besok masih turun, supportnya ada di 2260, 2270 ya. Mungkin kalau masih turun pantau di area supportnya ini, semoga aja ada tanda-tanda pullback. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini untuk saham Mayora aslinya keluar 15,7 M. Kalau kita lihat lebih detail, Mayor hari ini ya didistribusi oleh BK asing. BK BB-nya versi asing, BB-nya versi lokal. Ya sebagian asing masuk sih, cuman lebih banyak yang jualan ya. Netcel 15 M untuk besok. Kayaknya ada potensi turun dulu nguji support ya. Mungkin buat teman-teman yang mau entry bisa pantau di area 2270, 2270. Kemudian antisipasinya ya kalau mau diantisipasi sedikit di bawah itu ya. Coba kalau kita lihat valuasinya apakah cukup aman, misal nyangkut di saham MYOR. Pendapatannya sih bertumbuh ya, dan kalau kita perhatikan 2023 cukup bagus, kenaikannya cukup signifikan. Jadi semoga aja sih bisa mantul untuk besok, atau paling enggak ya bertahan di area 2270 ini ya. Kalau melihat pendapatannya masih terus bertumbuh tiap tahun bagi dividen, dan lumayan konsisten ya di angka 40-50% dividen per rasionya. Valuasinya 3,4 dengan ROE 21 ya, hitungannya sih nggak murah-murah banget ya, harga wajar lah ini. Dibilang murah ya enggak, dibilang mahal juga sepertinya nggak terlalu ya. Hampir nggak punya hutang, cukup bagus untuk liquidity rasionya, cukup sehat ya. Jadi kalau nyangkut pun di saham Mayora ya potensi buat kejemput tuh masih cukup besar ya, walaupun kapan waktunya ya tergantung mekanisme pasarnya gimana aja. Oke, itu untuk saham Mayora untuk besok sih skenario mungkin turun dulu nguji support, mudah-mudahan bisa mantul naik ya habis itu. Oke, itu untuk saham Mayora. Selanjutnya kita akan cek saham AS Hardware. Untuk saham AS Hardware hari ini koreksi turun, cuman dijaga di area supportnya 890 ya, di atas itu. Tadi sempat turun untuk nyentuh area support, kemudian ditarik naik lagi, intinya ada yang jaga. Kalau kita lihat untuk transaksinya untuk saham ACES hari ini tanggal 16 secara keseluruhan sih NIRXBK jualan, yang nampung ada AK ya, yang nampung AK-nya versi lokal ya, tapi ini aslinya jualan, lokalnya nampung. Kalau aslinya udah jualan di saham ACES sih perlu hati-hati sih, apalagi ini harganya hitungannya juga udah di pucuk ya, di atas. Mungkin kalau besok turun ya pantau aja di area sini 890, jebol di bawah itu jangan buru-buru entry ya, takutnya bisa ke 840. Tapi kalau naik ya minimal nutup gap ya
dan resistennya kalau secara Fibonacci ada di 10.030. Lihat transaksi hari ini, kayaknya sih ada potensi mungkin sideways dulu untuk saham ACES besok ya, soalnya aslinya keluar sih, jadi agak gimana gitu ya. Kalau untuk saham ACES aslinya keluar itu cenderung berat buat naik. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham ACES. Mungkin ini aja dulu ya untuk analisa kita pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.